kelas F. Ini ada yang angkatan 2020, yang 2021, pokoknya nggak ada ya. Oh ada beberapa, ada hanya satu orang ya angkatan 2021 ya, lainnya angkatan 2020. Ada ini Baroto sama Dio, ada Baroto sama Dio? Ada, Bu. Ada, kenapa ambil mengapa sendiri, yang lain kan angkatan 2020? Ya, Bapak mau ngambil lebih SKS saja. Bagaimana? Mau ambil lebih SKS saja, Bu. Ada lebihan SKS. Kelebihan. Oh. Atau mungkin yang lain di kelas yang lain, teman-temannya yang lain. Sedikit yang ambil. Oh, yang ambil sedikit. Ya. Berarti ini harusnya semester 4 ya? Iya, Bu. Ya. Ini makanya ini saya lihat kok banyaknya angkatan 2020. Kemudian Mas Baroto saja yang angkatan 2021 ya. Ya, ini perkuliahannya dari jam 10.40 sampai nanti jam 12 lebih 20 ya? Ya. Iya, Bu. Coba ini saya share dulu untuk presensinya ya. Berarti ini baru semua ya mata kuliahnya ya? Iya, Bu, baru. Tidak ada yang mengulang? Tidak, Bu. Ketok. Ya, hari ini kita akan belajar tentang sejarah ya, kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia ya. Mungkin dulu sudah pernah memperoleh materi ya. Bahasa Indonesia, tentang sejarah sudah pernah dengar belum sejarah bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia itu dari bahasa apa begitu, atau memang sudah ada penutur aslinya dari awal? Ada yang tahu bahasa Indonesia itu memang bahasa asli atau bahasa buatan atau bagaimana? Ada yang mau berpendapat? Diskusi dulu. Bagaimana? Bahasa? Ya, informatika F ya. Mungkin bahasa serapan, Bu. Terus apa lagi? Sudah ada yang buka e-learning belum? Sudah tahu linknya? Link e-learning? Belum, Bu, belum. Belum tahu? Belum, Bu. Ya. Nanti saya kasih ini ya, linknya ya. Ini coba presensi dulu. Ya, mungkin ada yang ini ya sedikit mengeluh, mengapa sih harus belajar bahasa Indonesia lagi begitu. Nah, ini makanya ini di pertemuan pertama kita belajar tentang sejarah, kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Ini yang presensi menggunakan QR ya. Silahkan.
Sudah? Sudah presensi? Sudah, Bu. Maaf, Bu. Arista Dewi tidak bisa presensi karena KR saya habis ada perubahan. Nomor 539 ya? Iya, Bu. Memang awalnya tidak mengambil atau bagaimana? Udah, tapi Hmm? berubah jadwalnya, Bu. Hmm. Jadi ganti kelas gitu atau bagaimana? Iya, Dulu di kelas di kelas K. K. Oh, ada kelas K ya? 539. Banyak ya F, G. Kalau saya kan ngajarnya sampai G ya. D, F, G. Yang E itu dosen lain. 539. Arista Dewi Cahyani. Ya, sementara saya tulis manual dulu ya. Nanti kalau sudah muncul di SIA, kalau misalnya saya masih ada waktu untuk merubah, nanti saya bantu ubah, tapi misalnya sudah tidak bisa diubah ya nanti saya catat manual saja ya. Mungkin munculnya kalau misalnya munculnya itu masih minggu ini ya, maksimal hari Sabtu itu saya bisa bantu ubah ya, tapi kalau sudah minggu depan sudah melewati hari Senin ya tidak bisa ya. Iya. Coba ini saya share dulu untuk alamat. Aduh, bentar. Ini saya tutup dulu aja. Untuk e-learning-nya ya. Jadi untuk e-learning nanti silahkan untuk mengunduh materi silahkan buka di e-learning. Ini bahasa Indonesia informasi F ya. Ya. Ini untuk e-learning-nya, enrollment key. Enrollment key-nya itu BIF ya, I-nya kecil, B dan F-nya besar. Lalu untuk link WA, sebentar saya buka dulu WA-nya. Sudah ada yang sudah bisa membuka e-learning. Cocok tidak antara link dan mohon maaf Bu, bisa diketikkan nggak Bu biar apa? Bagaimana? Bisa diketikkan Di kolom nggak chat belum ada Bu, kolom link e-learning. Iya, Bu, kolom belum ada. belum ada Bu. Mungkin direct, Oh, Bu. belum ada. Oh ya, belum saya. Oh ya. Tadi ini masuknya di pribadi, di DM ya. Coba saya ubah ke ini ya, yang everyone. Oh iya, coba. Ini. Everyone in meeting ya. Ya, e-learning. Kalau yang WA sudah ya, sudah masuk ya. WA belum Bu. Belum juga. Bentar, WA saya buka dulu. Bahasa Indonesia F. Bahasa Indonesia F ya. WA.
Sebentar. Bentar, ini belum saya bersihkan ya untuk anggota grupnya. Nanti saja ya WA ya. Ini dulu aja. Soalnya saya harus mengeluarkan ini, belum saya keluarkan semua. Ya, mungkin ini dulu aja ya. Sebelum mulai perkuliahan, nunggu saya ini mengeluarkan grup WA. Disimak ini dulu ya YouTube-nya. Sejarah Bahasa Indonesia ya, sejarah. Ya, ini. Kita ketemu lagi hari ini untuk kita akan pelajari dulu sebenarnya bahasa Indonesia itu asal mulanya bagaimana dan bagaimana dia bermetamorfosis sehingga bisa menjadi seperti sekarang ya. Kenapa belajar sejarah bahasa Indonesia itu diperlukan sebelum kita belajar hal-hal teknis? Sejarah itu menurut saya sangat penting karena akan sangat mempengaruhi perspektif kita, persepsi kita terhadap segala sesuatu. Jadi kalau kita tahu latar belakangnya, asal-usulnya, dan bagaimana dia mengalami perubahan, kita akan bisa mendudukkan objek itu secara lebih proporsional. Entah itu barang, entah itu manusia, entah itu lingkungan, apapun. Nah, persepsi kita akan mempengaruhi perilaku dan sikap kita terhadap objek bersangkutan tersebut. Oleh karena itu, supaya kita memiliki apresiasi, memiliki sikap yang positif terhadap bahasa Indonesia, kita akan pelajari sejarah bahasa Indonesia. Baik teman-teman sekalian, hal pertama yang perlu kita pelajari untuk memahami sejarah bahasa Indonesia adalah latar sosial budayanya. Jadi teman-teman sekalian, kita perlu pahami bahwa bahasa Indonesia itu lahir dari latar sosial perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Kita tahu bahwa pada masa prakemerdekaan bangsa kita, leluhur kita itu sedang berjuang sekuat tenaga membebaskan diri dari cengkeraman penjajahan. Nah, oleh karena itu ada momen-momen yang sangat penting, misalnya pada 1928 ketika terjadi Sumpah Pemuda ya. Di saat itulah leluhur kita mengikrarkan bahwa menjunjung tinggi bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Nah, kenapa pada momen Sumpah Pemuda itu diikrarkan bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan kita? Para leluhur kita, para founding fathers kita itu orang-orang yang sangat cerdas, orang-orang yang memiliki intelektualitas tinggi. Mereka tahu bahwa bahasa punya peran penting dalam mempersatukan sebuah bangsa. Mereka belajar dari bangsa-bangsa lain yang kelahirannya pada akhir abad 19 itu sudah mereka pelajari polanya, baik di Afrika, Asia maupun Amerika Latin. Dan mereka tahu bahwa bahasa memiliki peran besar dalam menyatukan bangsa Ya, Indonesia. ini ya. Coba ini WA-nya tadi sudah saya bersihkan karena ini dulu dipakai ya di perkuliahan sebelumnya ya, daripada saya repot-repot membuat grup WA, makanya ini saya pakai lagi ya dengan mengeluarkan anggota yang sudah ada gitu. Ya.
Ya, silahkan masuk ke grup BA ya. Ya, hari ini sebelum kita mulai, tadi sudah ada pengantar ya tentang sejarah bahasa Indonesia, begitu. Tapi baru sedikit ya, tadi baru disinggung tentang Sumpah Pemuda, begitu. Nah, ini sebelum perkuliahan, kita ke RPS dulu ya, mundur dulu ya, sebelum membahas tentang sejarah. Ini apa yang akan kita lakukan selama 1 semester ini, materinya apa saja, saya sampaikan di RPS. Nanti mungkin ada pertanyaan ya, bagaimana cara penilaiannya dan sebagainya. Ya. Ini ya untuk RPS-nya. Ini ya, terlalu besar. Nah, ini RPS, ini memang karena mata kuliah wajib universitas ya, jadi ini tidak ditulis fakultasnya apa, jadi semua fakultas, semua program studi sama ininya, materinya. RPS-nya juga sama. Jadi saya bacakan saja ya dari capaian pembelajarannya dulu, yaitu yang pertama, memahami sejarah, fungsi, dan kedudukan bahasa Indonesia, kemudian mampu membuat pilihan kata yang tepat dan menyusun kalimat yang efektif. Kemudian yang ketiga, mahasiswa mampu menerapkan kemahiran bahasa dalam berinteraksi dan berkarya, baik di bidang penulisan maupun lisan. Jadi memang nanti perkuliahan kita itu banyak teori-teori yang berkaitan dengan tata cara penulisan bahasa Indonesia ya, ragam ilmu, kemudian juga nanti bagaimana cara presentasi ya dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kemudian yang keempat, mahasiswa mampu menguasai panduan penulisan seperti penggunaan tata baca, pengutipan, pencantuman sumber, dan membuat rancangan tulisan. Nah, ini masih banyak yang kadang-kadang kurang tepat ya dalam menulis kata depan begitu. Di itu termasuk kata depan atau awalan. Itu banyak yang sering kebolak-balik. Nah, itu nanti kita pelajari ya di bab di capaian pembelajaran keempat ini, bagaimana cara pengutipan yang benar ya. Kemudian pencantuman sumber. Jadi untuk membuat karya ilmiah itu kan kita seringkali harus mensitasi karya ilmiah yang lain, nah itu ada tata caranya ya. Kemudian mahasiswa mampu memproduksi karya dengan kemahiran bahasa dalam bentuk lisan maupun tulisan. Nah, ini berarti ini ada buktinya ya, ada karyanya. Lalu untuk deskripsi singkatnya, mata kuliah bahasa Indonesia ini bertujuan untuk membekali mahasiswa memiliki kompetensi penggunaan bahasa Indonesia ragam ilmu. Jadi memang bahasa Indonesia itu ragamnya banyak sekali ya. Nanti akan kita pelajari di pertemuan minggu depan untuk ragam bahasa Indonesia itu apa saja. Nah, nanti kita titik tekannya itu pada ragam ilmu, bahasa Indonesia ragam ilmu. Kemudian penggunaannya apa ya? Mengapa kok mempelajari bahasa Indonesia ragam ilmu? Nanti penggunaannya terutama pada saat penulisan karya ilmiah, karena sebagai mahasiswa tentunya banyak tugas juga ya, tugas-tugas yang dituangkan menggunakan bahasa Indonesia. Berarti menggunakan materinya secara spesifik bisa dilihat di sini ya. Ada 12 materi, jadi nanti ada satu materi yang disampaikan dua kali pertemuan. Untuk hari ini kita akan belajar tentang sejarah, kedudukan, dan fungsi bahasa Indonesia. Lalu yang kedua, ragam bahasa Indonesia itu ada apa saja, ya, ada berapa, ada apa saja. Minggu depan kita sampaikan ya. Kemudian ejaannya bagaimana? Ejaan di sini tentunya ejaannya itu mengacu pada bahasa Indonesia ragam ilmu. Kemudian yang keempat, bentuk dan pilihan kata. Kelima, kalimat efektif. Bagaimana cara membuat kalimat efektif? Karena memang kadang-kadang kita sering membuat kalimat yang tidak efektif sehingga
bisa menimbulkan makna ganda, bahkan tidak jelas ya. Untuk audiens atau lawan bicara kadang-kadang bingung maksudnya apa ya, berarti kalimatnya tidak efektif karena tidak bisa diterima dengan baik. Nah, bagaimana cara membuat kalimat efektif itu kita pelajari di pertemuan kelima. Kemudian pertemuan keenam ini sudah mulai pada pembuatan karya ya, cara pembuatan karya akademik. Ini pertama itu berkaitan dengan paragraf, paragraf, jenis paragraf, penalaran dalam paragraf, lalu apresiasi karya fiksi dan non-fiksi, 8 penulisan artikel populer. Artikel populer itu yang seperti apa ya, apakah yang digemari banyak orang atau bagaimana ya, ditulis di mana itu artikel populer, nanti akan kita bahas apa perbedaannya dengan artikel ilmiah ya. Kemudian yang nomor 9 ini penulisan artikel ilmiah. Ke-10 penulisan sitasi dan daftar pustaka. Ini penting ya. Jadi ini yang nomor 10 ini rencananya 2 kali pertemuan karena memang pada pembuatan karya ilmiah ya, entah itu laporan atau tugas akhir atau skripsi ya, atau mungkin nanti membuat artikel ilmiah, itu kan harus ada sitasi. Sitasi itu berarti rujukan ya. Kan tidak mungkin kita membuat definisi sendiri, kan tidak mungkin ya. Jadi definisi itu biasanya diambil dari kamus ya, atau pendapat para ahli ya, diambil dari buku atau dari hasil penelitian orang lain. Kemudian kita olah, nah itu baru itu temuan kita ya. Tapi sebagai untuk memperkuat penulisan kita itu kan kita harus mensitasi atau mengutip banyak pendapat para ahli yang akan dapat memperkuat tulisan kita. Nah itu ada tata caranya ya, bagaimana cara menulis sitasi, lalu daftar pustakanya itu bagaimana. Terus nomor 11 ya, ini presentasi efektif, ini lebih ke praktek ya nanti ya, ini juga rencananya 2 kali pertemuan, lalu ditutup dengan surat menyurat resmi dan CV ya, kurikulum vitae. Untuk metodologi pembelajarannya, dulu kita sudah pernah dari ini ya, dari rektorat itu kan memutuskan untuk blended ya. Jadi kalau pas pertemuan ganjil itu nomor ganjil luring ya, kemudian nomor genap daring dan sebaliknya. Tapi karena situasi dan kondisi sekarang tidak memungkinkan untuk luring, jadi semua daring. Nanti sampai ada pemberitahuan lebih lanjut apakah luringnya mau dimulai kapan begitu. Jadi sementara kita kuliahnya menggunakan metode daring dulu ya. Jadi saya harap meskipun kita kuliahnya daring tapi bisa efektif ya, bisa efektif, kemudian juga bisa komunikatif ya. Jadi misalnya ada apa-apa bisa langsung ini ya, menyampaikan pendapat ya. Dan jangan disambi-sambi ya kuliahnya ya. Nanti kalau disambi-sambi ketika mungkin saya panggil tidak nyahut begitu, nah nanti saya anggap tidak aktif ya, meskipun hadir ikut presensi, tapi kalau pas saya panggil tidak nyahut ya berarti nilai keaktifannya nggak ada. Lalu ini untuk perkuliahannya itu pustakanya ya, kita menggunakan rujukan dari Dikti. Ini ada 3 yang dari Dikti, yaitu Pendidikan Bahasa Indonesia terbitan tahun 2016, lalu ada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia ya, PUEBI, ini terbitan tahun 2016. Kemudian ada Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia terbitan tahun 2017. Ini yang dari Dikti dan dari pemerintah resmi ya. Ini ada yang dari Dikti, ada yang dari Balai Bahasa ya, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Ini kemudian selain itu juga ada buku cetak. Ini mungkin bisa cari di perpustakaan atau mungkin di toko buku ya. Ini ada Goris Keraf. Sudah cukup lama ya, terbitan 97. Jadi mungkin sudah agak langka bukunya. Lalu ada Sugi Hastuti dan Saudah ya, Siti 2018. Ini buku ajar bahasa Indonesia akademik ya. Ini profesor dari UGM ya, ini Bu Sugi Hastuti ini.
Ini bisa didapat di toko buku ya kalau mau mencari. Kemudian pendukungnya ini bukunya udah nggak langka ya, Goris Terap 2007 dan 2002. Jadi saya tidak mewajibkan semua harus punya pegangan ini, karena nanti di setiap perkuliahan itu akan kami bagikan PPT ya. Jadi kalau misalnya ada yang kurang jelas bisa langsung ditanya. Tapi misalnya mau cari sumber aslinya, itu ada di sini. Silakan dicari sendiri ya. Di Sami juga sebenarnya banyak juga link-link YouTube yang bisa ditonton ya, seperti tadi. Tadi saya sempat membagikan YouTube ya, tapi saya nge-share ya, tapi belum selesai, nanti kita lanjutkan lagi kalau ada waktu. Untuk nama dosen sudah tahu ya nama saya ya, ketika KRS sudah muncul nama saya? Belum? Sudah muncul belum? Belum, nggak ada, Bu. Oh, nggak ada? Di KRS belum, Bu, tapi di host Zoom sudah ada, Bu. Oh, sudah ada ya, jadi nama saya Suhartini ya. Mungkin di sini tidak ada yang namanya satu kata ya, semua minimal 2 kata ya. Ya, anak-anak sekarang, nah itu namanya panjang-panjang. Bahkan mungkin ada yang sampai 4, 5 kata ya. Kalau saya hanya 1 kata. Saya orang Jawa, asli Jawa, asli Jogja ya, Bantul. Ini rata-rata 2 kata ya namanya. Ini karena mata kuliah wajib, tidak ada mata kuliah prasyarat ya, jadi wajib diambil. Tapi memang di informatika ini ada yang semester 2, ada yang semester 4 ya, ada yang semester 6 mengambilnya, jadi macam-macam ya. Makanya kelasnya banyak ya. Kelasnya itu kalau saya itu mengampu kelas D, F dan G. Jadi 3 kelas. Ini untuk kelas F itu kebetulan di hari terakhir ya, hari Kamis. Jadi jadwal saya itu Jumat malah nggak ada jadwal. Jadi ngumpul Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Terus ini untuk penilaiannya, ini untuk UTS dan UAS masing-masing 25%. Jadi kalau misalnya tidak pernah hadir di kuliah, meskipun nilainya 100, itu tidak mungkin bisa dapat B ya, karena B itu minimal nilainya 61. Jadi ini misalnya benar semua ya maksimal hanya 50 nilainya. Jadi memang mas-mas dan mbak-mbak harus selain UTS dan UAS juga harus ini ya, nanti ada tugas-tugas. Kami sesuaikan ya dengan capaian pembelajaran. Jadi tidak setiap materi di sini ada tugasnya, jadi tugasnya hanya ada 5 sebenarnya nanti, tapi dari 5 tugas itu 1 sudah mencakup capaian pembelajaran 1 ya, tadi yang sejarah, fungsi, dan kedudukan, kemudian mencakup di CP 2 ya, kemudian CP3, CP4, dan CP5, karena memang ini dari 12 materi ini ada yang 1 CP itu 2-3 materi ya. Nah, besok ketika akan ada tugas saya sampaikan loh, ini tugas untuk CP berapa begitu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan untuk rencana pembelajaran kita. Untuk hari tidak ada masalah ya, karena sudah diatur oleh UTY sedemikian rupa ya. Jadi memang harinya hari Kamis jam 10.40 sampai 12.20 ya, tidak masalah ya? Iya, Bu. Ya, tidak masalah. Iya, Kemudian, nah ini ya, ini untuk CP-nya. Jadi untuk mendapat nilai A itu minimal nanti nilainya 81. 81 itu misalnya ya. Misalnya UTS dan UAS-nya ini kan sempurna ya, 100 dan baru 50. Kemudian nanti CP-nya ya paling tidak ya harus dikerjakan semua ya. 81 kan tidak ya, mungkin tidak ada yang sempurna ya, mungkin nilainya 80, ada yang 90 kayak gitu ya. Nanti minimal 81 itu baru dapat A. Kemudian kalau misalnya B itu 61 ke atas itu B.
Kemudian C itu kalau tidak salah berapa ya, 55 ya, 55 ke atas. Tapi katanya untuk mata kuliah wajib universitas dianjurkan tidak C ya, minimal B ya. Iya. Iya Bu, iya Bu. Ya, diharapkan B ya. Jadi memang biasanya nanti dosen itu untuk memberi nilai itu tidak hanya ngarang ya, tapi kita ada dasarnya. Jadi misalnya nanti ada yang, loh saya rajin, saya perasaan saya bisa, tapi kok nilainya B begitu. Nah itu nanti bisa ditanyakan ya. Itu ada riwayat nilainya, mengapa kok bisa B nilainya ya. Mungkin UTS-nya berapa, UAS-nya berapa, kemudian masing-masing CP kan ada nilainya tersendiri begitu. Oke, ada pertanyaan lagi untuk RPS? Kalau tidak ada, kita memasuki ini ya, materi pertama, yaitu tentang sejarah. Tadi sudah disinggung ya, sejarah bahasa Indonesia itu dari bahasa apa? Tadi Melayu. ada Melayu, ya, dari Bu, bahasa Melayu ya. Mengapa kok yang dijadikan bahasa Indonesia itu bahasa Melayu, bukan bahasa yang lain ya? Mengapa bukan bahasa Jawa yang penuturnya jauh lebih banyak? Nah, itu ada alasannya. Jadi hari ini kita akan belajar sejarah bahasa Indonesia, kemudian kedudukan bahasa Indonesia itu seperti apa. Kedudukan itu berarti bahasa Indonesia di status bahasa Indonesia terhadap bahasa daerah dan bahasa asing yang ada di sekitar bahasa Indonesia. Jadi misalnya seperti Mas-mas dan Mbak-mbak ini kan macam-macam ya latar belakang sosialnya ya. Mungkin ada yang dari Jawa itu macam-macam ya, ada yang dari Jogja, ada yang dari Jawa Tengah, Jogja saja macam-macam, ada yang Bantul, Sleman, Kulon Progo, Gunung Kidul ya. Tapi kalau Jogja masih relatif sama ya untuk bahasanya. Ya ada sih sekarang orang Jogja yang tidak bisa bahasa Jawa juga ada ya, karena memang dari kecil sudah dididik menggunakan bahasa Indonesia terus, ada ya. Kemudian yang Jawa Tengah itu juga banyak ya, karena luas. Jadi Jawa Tengah itu ada beberapa macam bahasa ya, terutama bahasa Jawa, tapi dialeknya macam-macam ya bahasa Jawa itu. Kemudian mungkin ada juga yang Sunda ya, yang perbatasan begitu. Nah ini maksudnya seperti itu ya, kedudukan bahasa Indonesia nanti dibandingkan dengan bahasa daerah dan bahasa asing, karena sekarang juga kita sudah mulai banyak ya bahasa asing, terutama bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris itu kayaknya sudah banyak ya kata-kata serapan, bahkan mungkin ada yang sekarang anak kecil disekolahkan di sekolah internasional, jadi dia malah lebih lancar berbahasa Inggris daripada bahasa Indonesia. Nah, itu bagaimana? Kemudian yang nomor 3, ini fungsi bahasa Indonesia itu seperti apa? Ya, apa saja fungsinya? Dan yang keempat, ini mengapa kita harus belajar bahasa Indonesia lagi? Kan sudah pinter ya. Sudah pinter bahasa Indonesia, sudah bisa ngomong, sudah bisa nulis, mengapa perlu belajar bahasa Indonesia lagi? Nah, itu yang akan kita pelajari di pertemuan kali ini. Nah, ini sejarah bahasa Indonesia. Tadi sudah disinggung ya bahwa bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Melayu. Mengapa kok yang dijadikan bahasa Indonesia itu bahasa Melayu ya, bukan bahasa yang lain? Karena ada alasannya ya. Jadi memang bahasa Melayu itu kan dulu asalnya dari mana? Ada yang tahu? Bahasa Melayu. Bahasa Melayu dari mana? Ada yang mau jawab? Pernah dengar ya bahasa Melayu ya? Pernah. Ya. Pernah, Bu. Mana? Dari mana Mungkin- bahasa Melayu? Mungkin dari Malaysia, bukan, Bu. Bu. Iya, Bu. Dari negara Filipina, Bu. Masa dari Malaysia. Jadi begini bahasa Melayu. Kerajaan Minang. Dari? Kerajaan Minang. Jadi bahasa Melayu itu asalnya dari Riau ya, dari Riau. Kemudian dari Riau itu menyebar
menyebar ke seluruh Pulau Sumatera, kemudian menyeberang juga ke Semenanjung Malaya ya, termasuk tadi Malaysia, kemudian menyebar nah sampai ke seluruh Nusantara. Itu bahasa Melayu itu seperti itu ya, Melayu-Melayu. Melayu itu bahasa Jawanya lari-lari ya, tapi bukan ya, maksudnya bukan seperti itu. Melayu, ya, ini Melayu, ini aslinya itu kan dari Riau. Nah ini mulai abad ke-7 itu sudah diidentifikasi bahwa bahasa Melayu itu sudah menyebar ke seluruh Nusantara. Nah ini buktinya apa ya? Contohnya itu ditemukan banyak prasasti yang ditulis menggunakan bahasa Melayu, tapi prasasti zaman dulu tulisan Melayunya tidak tulisan Latin seperti sekarang ya, tapi menggunakan aksara Melayu ya, aksara Jawi ya. Ada yang mengatakan aksara Jawi, ada yang mengatakan aksara Nagari, jadi tulisannya tidak tulisan Latin. Kemudian karena itulah bahasa Melayu itu mulai abad ke-7 itu sudah menjadi bahasa perantara atau bahasa lingua franca ya, karena dipergunakan di dalam perdagangan ya, antar pulau, antar suku yang berbeda-beda bahasa. Di Indonesia ini kan banyak sekali bahasa daerah ya kan. Di Jawa aja banyak ya, ada bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Betawi, mungkin bahasa apa lagi banyak ya. Kemudian di pulau-pulau yang kecil itu kan juga banyak ya, di Papua banyak lagi bahasa daerah. Di Sulawesi juga banyak, Sulawesi, Kalimantan ya. Kemudian kepulauan ya daerah-daerah Maluku itu juga banyak ya, di sana banyak pulau-pulau kecil, nah itu juga bahasanya juga macam-macam. Nah, para pedagang itu untuk agar dia itu bisa berkomunikasi dengan penduduk sekitar ya, yang beraneka ragam bahasanya, itu mereka menggunakan bahasa Melayu dan memang akhirnya ya nyambung ya, penduduk sekitar yang berlatar belakang bermacam-macam bahasa daerah itu akhirnya bisa berbahasa Melayu, sehingga memang bahasa Melayu ini akhirnya menjadi bahasa yang banyak dikuasai oleh banyak orang, meskipun mungkin ya tidak tidak sampai sedetail-detailnya, asal nyambung begitu ya, bahasa perantara. Karena itulah bahasa Melayu ini mulai abad ke-7 itu juga sudah disinyalir sebagai bahasa resmi kerajaan. Dulu kan banyak kerajaan-kerajaan kecil ya di seluruh Nusantara ya. Setelah Majapahit runtuh itu kan banyak berdiri kerajaan-kerajaan kecil. Kemudian bahasa Melayu ini juga menyebar itu sejalan dengan perkembangan agama Islam di Nusantara ya. Jadi karena bahasa Melayu ini dibawa oleh kaum pedagang ya, yang tapi ini berasal dari paling banyak berasal dari daerah Sumatera ya, daerah pemakai bahasa Melayu yang banyak ya, yang paling banyak itu daerah Sumatera ya. Kemudian juga mereka sambil berdagang sambil menyebarkan agama Islam, sehingga di sini dikatakan bahwa bahasa Melayu ini juga sebagai bahasa keagamaan ya. Jadi memang tidak salah kalau kemudian banyak juga ditemukan bahasa Melayu yang menggunakan tulisan Jawi. Tulisan Jawi itu tulisan Arab itu ya, tapi bisa dibaca dengan cara bahasa Melayu. Kemudian selain bahasa Melayu ini sudah menyebar ya, ini juga diperkuat dengan keberadaan banyaknya karya sastra penyair asli Indonesia ya, saat itu bukan Indonesia ya namanya ya, masih Hindia Belanda ya. Nah ini dipelopori oleh Balai Pustaka ya. Ini banyak karya sastra karya yang paling pertama ya, yang paling fenomenal, yang karya pertama itu yang cukup laris manis ya, itu adalah Siti Nurbaya ya, novel Siti Nurbaya. Nah itu kalau sebenarnya di Jawa sendiri juga banyak ya karya-karya sastra ditulis dengan tulisan Jawa, dan banyak juga sekarang diadaptasi ke dalam bahasa Indonesia ya, ditransliterasikan ke dalam tulisan Latin, tapi ya tidak seterkenal
karya sastra yang ditulis menggunakan bahasa Melayu. Jadi kalau karya-karya sastra yang ditulis dalam bahasa Jawa, terutama pusatnya di keraton, itu kan hanya orang-orang tertentu yang bisa baca. Bahkan mungkin penduduk sekitar saja, ya, sama-sama orang Jawa juga belum tentu bisa baca, karena yang boleh baca tulis kan hanya orang-orang tertentu ya. Tapi untuk bahasa Melayu ini dia itu apa ya, melampaui suku ya. Jadi sudah secara menyebar di seluruh Nusantara, banyak yang menguasai bahasa Melayu, sehingga ketika ada karya sastra ya yang menikmati lebih banyak orang ya. Nah, karena hal-hal inilah ya, pada saat Sumpah Pemuda 27 sampai 28 Oktober 1928 ini kan ada Kongres Pemuda ya di Jakarta. Jadi saat itu kita itu kan ada di bawah Hindia Belanda, pemerintah Hindia Belanda. Kemudian mereka menerapkan politik etis. Nah, politik etis itu kayak balas jasa, balas budi. Jadi beberapa anak-anaknya pejabat pribumi ya, itu mereka diberi kesempatan untuk sekolah gitu, baca tulis. Nah, itulah yang kemudian mendorong timbulnya nasionalisme ya dan politik prakemerdekaan. Nah, mereka itu berkali-kali membuat perhimpunan. Ada Budi Utomo ya dulu ya, 1908 ya kan, sudah ada Budi Utomo. Jadi ini ya, seiring dengan Balai Pustaka. Nah, ini pada saat ini ya 27 sampai 28 Oktober ini mereka mengadakan kongres yang kedua, dan ini mereka melahirkan Sumpah Pemuda itu yang fenomenal ya sampai sekarang ya, karena itu adalah seperti tonggak sejarah bahwa mereka menyatakan berbangsa satu ya, bertanah air satu, dan menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Jadi sudah timbul ya keinginan untuk merdeka, kemudian juga hanya bisa dicapai dengan kalau bersatu padu begitu, tidak terpecah belah, karena memang dulu itu kan politik penjajah itu kan divide et impera ya, jadi mereka memecah belah. Jadi kalau kondisi seperti sekarang ini kan rakyat Indonesia itu kan kondisinya terpecah belah ya, hanya gara-gara pilihan politik ya, beda partai, beda pilihan presiden, sampai sekarang masih terpecah belah. Nah, itu tidak sejalan dengan Sumpah Pemuda saat itu ya. Jadi mungkin mereka, para pendiri negara kita, menangis ya kalau lihat kondisi sekarang yang kayaknya tuh masyarakat kita terbelah ya, hanya gara-gara masalah sepele seperti itu. Padahal jauh sebelum itu ya, 28 Oktober 1928 itu mereka sudah berkumpul, kemudian menyatakan diri ya, bahwa mereka akan bersatu melawan penjajah begitu. Lalu ini bahasa Melayu juga sudah menyebar ya, dipergunakan di media cetak seperti koran gitu. Kemudian media elektronik misalnya radio dan kegiatan lainnya. Nah, kemudian ini ya bunyi Sumpah Pemuda. Ini ya, yang pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Jadi ini ya, meskipun berbeda-beda suku, bangsa, agama, budaya, ya bahasa, tapi mereka menyadari bahwa tumpah darahnya satu, yaitu tanah air Indonesia ya. Jadi mereka tidak mempermasalahkan Jawa, non Jawa, pribumi, non pribumi aja yang mengaku ya putra dan putri Indonesia itu bertanah air Indonesia. Kemudian yang kedua ini mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Jadi tidak membeda-bedakan kamu suku mana ya, suku Jawa, suku mana lagi ya, suku Ambon, suku Dayak, suku Madura, macam-macam. Itu tidak ya. Jadi mereka tetap menyatakan diri berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Jadi sudah tidak mempermasalahkan itu ya, itu tahun 28 ya. Jadi sudah hampir
100 tahun yang lalu ya, 96 tahun yang lalu mereka menyatakan diri seperti itu ya, 94. Kemudian yang ketiga ini yang berkaitan dengan bahasa Indonesia. Nah, ini menjunjung ya, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Kalau yang lain tadi bertumpah darah yang satu, berbangsa yang satu, tapi kalau di sini bukan berbahasa satu, tapi menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Karena memang di samping bahasa Indonesia itu kan masih banyak bahasa daerah yang perlu dilestarikan, yang dipergunakan di dalam pergaulan tingkat lokal ya. Jadi misalnya di Jawa ya pakainya bahasa Jawa, di Sunda pakainya bahasa Sunda tetap ya, di Kalimantan misalnya orang Dayak ya bahasanya menggunakan bahasa Dayak begitu. Jadi tidak kemudian semua harus berbahasa Indonesia. Karena ini bahasa Indonesia di sini adalah dijunjung sebagai bahasa persatuan. Ya. Jadi memang bahasa persatuan itu maksudnya adalah ketika berhubungan antar pulau, antar daerah, nah itu menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian di sini bahasa Indonesia itu bahasa apa? Nah itu kembali ke sini. Nah ini atas usul salah satu tokoh pemuda satu yaitu Muhammad Yamin, karena ada latar belakang seperti ini ya, bahasa Melayu dibanding bahasa daerah yang lain. Ini bahasa Melayu ini sudah relatif banyak ya dikenal dan banyak yang menguasai ya. Secara lisan maupun tulisan ini sudah ada ya, sudah banyak yang tahu. Jadi kemudian usul yang dijadikan bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu saja ya, bukan bahasa yang lain. Jadi misalnya seperti bahasa Jawa itu kan penuturnya memang banyak, tapi ternyata yang menguasai banyaknya ya orang Jawa ya, sedangkan orang di luar Jawa itu kan tidak banyak yang menguasai bahasa Jawa. Tapi kalau Melayu itu kan yang menguasai itu kan banyak ya, tidak hanya terbatas pada orang Melayu, tapi seluruh Nusantara itu mereka sudah mengenal bahasa Melayu, sehingga atas dasar itu kemudian bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa Indonesia. Ini ya contohnya, ini yang membuktikan bahwa bahasa daerah di Indonesia itu sangat banyak ya. Ketika mau mengatakan apa kabar begitu, frasenya banyak sekali ya. Contohnya ini mungkin di masing-masing daerah ya. Ini masih ada lagi ya kalau mau ditulis ya. Kemudian ejaannya apa ya. Nah, mulai tahun 1901 ini linguis Belanda ya, ini pemerintah Hindia Belanda itu sudah membuat transliterasi, karena bahasa Melayu itu kan tulisan aslinya tidak menggunakan tulisan Latin ya, jadi mereka ditransliterasikan ke dalam tulisan Latin. Ini melahirkan ejaan Van Ophusen ya, Ophusen. Nah ini berlaku dari 1901 sampai 2 tahun setelah Indonesia merdeka. Ini contoh-contoh katanya seperti ini. Ini yang paling khas itu untuk penggunaan OE ini menjadi U ya. U itu ditulis OE. Misalnya Koesois ya, ini bacanya khusus. Jumat, nah J itu DJ. Y itu J ya. Kemudian yang ke itu apostrof ya, tanda koma di atas. Lalu untuk kata ulang itu menggunakan ini ya, 2 ini ya. Misalnya ini, Jepang telah menyerah pada negeri-negeri serikat dan peperangan sudah berhenti. Ini ya, negeri-negeri. Nah, ini cukup pakai angka 2 saja. Kalau yang sekarang itu kan pakai tanda ulang. Kemudian tulisannya diulang. Ini resmi ya dulu ya, pada masa ejaan Van Ophusen ya, penulisan kata ulang seperti ini. Kalau sekarang sih mungkin masih banyak yang menggunakan, termasuk saya ya. Kalau mungkin WA atau apa kan biar cepat. Tapi itu tidak resmi ya. Kalau mau tulisan resmi ya tidak pakai angka 2 seperti ini, tapi menggunakan tanda baca ya, tanda baca, tanda ulang. Sampai di sini ada pertanyaan? Kalau ada langsung ini ya, langsung bisa dinyatakan. Izin bertanya, Bu. Ya, gimana Mas Praja? Berarti
bahasa Indonesia ini apa? Bahasa yang kedua yang diresmikan ya Bu. Ibaratnya gimana ya? Kayak setiap daerah kan berarti udah punya bahasanya sendiri-sendiri ya Bu. Ya, awalnya memang seperti bahasa kedua ya. Jadi Iya. bahasa ibunya, bahasa ibu ya. Jadi bahasa yang pertama kali dikuasai itu kan namanya bahasa ibu ya. Itu kan bahasa daerah. Kemudian tapi ya kalau orang Melayu berarti sama ya, bahasa ibu dan bahasa keduanya ya pada masa itu ya. Jadi dulu itu seperti apa ya, dianggap seperti bahasa asing lah ya awal-awal. Jadi awal-awal dulu perkembangannya itu kan masing-masing daerah sudah punya bahasa sendiri-sendiri. Kemudian ada bahasa ya, bahasa yang mempersatukan. Kalau sekarang sih seperti bahasa Inggris ya. Ketika kita berkenalan dengan orang luar negeri yang tidak bisa berbahasa Indonesia, kita menggunakan bahasa Inggris. Nah, dulu awalnya seperti itu ya, tapi kemudian lambat laun nanti bahasa Indonesia itu kan dalam perkembangannya dia juga menyatu ya dengan bahasa daerah, sehingga nanti ada bahasa Indonesia yang bahasa Indonesia Ambon ya, kemudian Melayu Ambon ya dulu istilahnya, belum bahasa Indonesia. Melayu Ambon, Melayu Manado, Melayu Larantuka ya, Melayu Betawi dan sebagainya. Nanti ya, terus sekarang juga anak-anak sekarang itu sudah banyak juga yang dia itu begitu lahir gitu orang tuanya sudah tidak mengajari bahasa daerah lagi ya. Apalagi untuk sekolah-sekolah itu kan juga sekarang sudah menggunakan bahasa Indonesia full ya. Kalau zaman saya kecil itu masih banyak ya, masih dicampur-campur dengan bahasa daerah begitu. Ya sekarang pun mungkin juga masih ada. Jadi memang orang Indonesia itu kalau dikatakan native speaker bahasa Indonesia juga bisa ya, penutur asli, tapi bisa juga bahasa Indonesia itu bahasa kedua juga bisa. Kalau misalnya awalnya dia itu hanya khusus ke bahasa daerah. Tapi anak sekarang kan sejak kecil sudah bersentuhan juga ya dengan bahasa Indonesia. Jadi ya ada yang mengatakan bahwa bahasa Indonesia juga sudah menjadi bahasa ibu begitu. Begitu ya. Iya Bu, terima kasih Bu. Ya, makanya kok nanti ini ya minggu depan kita akan bahas tentang ragam bahasa Indonesia. Mengapa bahasa Indonesia itu ragamnya menjadi banyak sekali ya, karena memang wilayah penggunaannya luas, kemudian penuturnya juga bermacam-macam ini ya, latar belakang sosialnya beda-beda. Jadi orang asing itu kadang-kadang bingung ketika belajar bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu cara pengucapannya seperti apa sih gitu ya. Karena ketika dia itu berkenalan dengan orang Jawa ya, orang Jogja begitu, ketika berbicara bahasa Indonesianya pelan-pelan. Tapi ketika berbicara dengan orang orang Jakarta agak cepat, jadi kadang-kadang ada yang bingung ya. Sama-sama orang Jawa juga, misalnya dengan orang Jawa Timur kan juga bahasanya relatif cepat ya. Jadi kita juga untuk cara pengucapan bahasa Indonesia yang sebagai standarnya itu standar yang bagaimana, nah itu akan kita bahas minggu depan juga ya. Ini ya kedudukan bahasa Indonesia. Ini ada dua ya kedudukannya, itu sebagai bahasa nasional dan sebagai bahasa negara. Sebagai bahasa nasional ini karena berfungsi sebagai bahasa perhubungan ya, yang menghubungkan secara nasional. Ini kaitannya dengan Sumpah Pemuda, merujuk pada peristiwa Sumpah Pemuda yang menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Kemudian yang berikutnya ya, ini sebagai bahasa negara ya. Bahasa negara itu berarti dipergunakan di dalam upacara-upacara resmi kenegaraan. Ini dasar hukumnya itu adalah UUD 45 pasal 36.
Nah, ini ya, bahasa Indonesia, bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Ya, jadi meskipun banyak bahasa daerah ya, mungkin penuturnya banyak begitu, tapi tetap yang diangkat sebagai bahasa negara itu adalah bahasa Indonesia. Lalu kedudukan bahasa Indonesia itu sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Lalu di sini ada keterangannya ya, bahasa Indonesia yang dinyatakan sebagai bahasa resmi negara dalam pasal 36 UUD ya, NKRI tahun 45 bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda. Jadi memang Sumpah Pemuda ini sebagai asal usul ya, asal usul bahasa Indonesia itu dari mana ya? Dari peristiwa Sumpah Pemuda yang mengangkat bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia begitu. Cikal bakalnya di situ. Kemudian dijadikan sebagai bahasa nasional. Kemudian ini ya, bahasa nasional itu berarti juga sebagai bahasa persatuan begitu. Nah, setelah Indonesia merdeka, nah ini sesaat ya masih menggunakan ejaan Van Ophusen ya sampai 47, jadi sampai 2 tahun sambil mempersiapkan karena memang begitu Indonesia merdeka kan itu tidak semuanya bisa langsung diubah ya. Sampai sekarang pun untuk kitab undang-undang hukum pidana perdata itu kan juga masih banyak yang mengacu pada kitab undang-undang pidana dan perdata yang dari peninggalan dari Belanda ya, masih banyak. Tapi ya pelan-pelan itu kan diperbaiki. Meskipun kemarin ya masih ini ya sempat heboh ya, banyak yang ditentang yaitu Omnibus Law itu ya, itu kan sebenarnya salah satu ikhtiar ya untuk memperbaiki undang-undang yang ada di negara kita agar undang-undangnya itu tidak bertentangan antara satu dengan yang lain, karena dulu kan masih menggunakan undang-undang itu ya, undang-undang peninggalan Belanda. Tapi ya mungkin karena namanya undang-undang ya yang membuat orang ya, mungkin juga prosesnya juga ada yang kurang puas ya, banyak mungkin isinya juga mungkin banyak yang kurang puas, jadi memang banyak yang menentang ya Omnibus Law. Tapi sebenarnya semangatnya bagus ya, semangat dibuatnya undang-undang itu bagus, tapi ya mungkin pada segi etikanya ya yang banyak disoroti begitu. Nah ini juga kalau untuk ejaan itu langsung ya setelah 2 tahun merdeka itu diperbaiki ejaannya dari ejaan Van Ophusen menjadi ejaan Suwandi atau ejaan Republik. Nah ini berlangsung sampai tahun 72. Jadi mungkin untuk orang-orang ya yang lahir sebelum tahun ini ya, tahun 47 itu namanya masih menggunakan ini ya, mungkin ada yang punya saudara, kakek, nenek, namanya masih menggunakan OE gini ya. Misalnya kalau contoh gampangnya sih seperti Presiden Soekarno kan namanya Soekarno ya. Presiden Soeharto juga namanya Soeharto begitu, karena masih menggunakan ejaan Van Ophusen ya untuk nama orang. Tapi yang lahir setelah sebelum 72 ini juga namanya juga ini ya, meskipun OE udah diganti U tapi untuk KH masih CH ya. Terus ini Jumat pakai DJ seperti ini ya. Tapi untuk nama juga sekarang agak kacau lagi ya. Kadang-kadang ya orang kasih nama anak ya terserah orang tua ya, kayak itu. Ada yang nggak tahu ya bahasa apa, ada yang bahasa Arab begitu. Sebenarnya sudah ada transliterasinya ya, tapi tidak merujuk pada transliterasi, tapi ya suka-suka orang tua ya dalam memberi nama anaknya. Ada yang double A di sini juga ada ya. Padahal sebenarnya untuk bahasa Indonesia itu kan tidak membedakan antara bunyi panjang bunyi pendek ya. Tapi mungkin dari orang tua karena ini mengacu pada bahasa apa gitu ya. Dari bahasa Arab ini antara panjang dan pendek maknanya beda begitu. Nanti kalau harusnya panjang kok diucapkan pendek, takutnya nanti salah
salah maknanya. Ada ya mungkin orang tua berpendapat seperti itu sah-sah saja ya kalau untuk nama. Tapi di sini terutama yang untuk kosakata umum ya ini. Khusus ya, pakainya CH, Jumat pakainya DJ ya J-nya. Terus ini masih pakai apostrof. Ya, ini adalah ejaan zaman dulu ya, ini sudah tidak dipakai. Kemudian setelah tahun 72 ya sampai 2015 ini menggunakan EYD, ejaan yang disempurnakan namanya. Nanti untuk EYD itu seperti apa? Nanti kita pertemuan ketiga ya. Setelah 2015 itu ejaannya diganti dengan EBI, ejaan bahasa Indonesia ya. Kalau pedomannya namanya PUEBI, pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Ini diresmikan, ini diresmikan ketika menterinya kalau tidak salah Pak Fuad Hasan ya, menterinya Pak Harto ya. Lalu ini menterinya Pak Jokowi ya 2015. Pak Anies Baswedan kan dulu pernah menjadi menterinya Pak Jokowi ya, awal-awal beliau jadi presiden ya. Itu ini peninggalannya Pak Anies Baswedan ya, itu dengan meresmikan ini ya, PUEBI ya, pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Ini besok kita bahas di ejaan ya, pertemuan ketiga. Nah, nanti yang kita gunakan sebagai landasan ya bahasa Indonesia ragam ilmu, tata tulisnya mengacu pada ini, pada ejaan bahasa Indonesia. Terutama yang mengacu pada kata-kata umum ya, karena kalau untuk nama orang kayaknya sekarang bebas-bebas aja ya, ada orang memberi nama pakai bahasa Arab, bahasa Latin ya, bahasa Inggris ya, mungkin bahasa daerah, kadang-kadang juga namanya nggak jelas ini dari mana. Ini gabungan nama orang tua saya begitu. Oh, maksudnya seperti itu ya, jadi bebas ya. Itu untuk ejaan. Nah, sekarang karena kedudukan tadi ya, kedudukan bahasa Indonesia, maka di sini melahirkan fungsi. Jadi kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional itu fungsinya sebagai apa? Dan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara itu fungsinya seperti apa? Nah, ini kedudukan bahasa Indonesia itu membawa fungsi sendiri-sendiri ya. Kalau sebagai bahasa nasional, maka fungsi bahasa Indonesia itu pertama sebagai lambang kebanggaan nasional, yang kedua sebagai lambang identitas nasional, yang ketiga sebagai alat pemersatu berbagai masyarakat yang berbeda latar belakang sosial budayanya, terus yang keempat itu sebagai alat perhubungan antar budaya dan antar daerah. Ini ya sebagai bahasa nasional. Jadi memang kalau ditilik dari sini ya, ini bukan berarti bahasa Indonesia itu kemudian menghilangkan bahasa daerah ya. Bahkan sekarang tapi ya namanya bahasa itu kan tumbuh seiring dengan penuturnya. Sekarang banyak orang daerah yang mulai meninggalkan bahasa daerahnya masing-masing dan beralih ke bahasa Indonesia karena mungkin alasan praktisnya ya sekolahnya pakai bahasa Indonesia, jadi bahasanya pakai bahasa Indonesia ya, tidak pakai bahasa daerah lagi. Bahasa daerah biasanya digunakan secara informal di rumah ya, mungkin dengan simbah, dengan orang tua. Kadang-kadang dengan orang tua juga sudah pakai bahasa Indonesia juga sudah banyak ya. Nah, itu juga akhirnya menimbulkan keprihatinan ya di banyak kalangan ini ya, linguis ya, ahli-ahli bahasa, sehingga mereka berlomba-lomba untuk meneliti bahasa daerah. Kemudian diteliti tata bahasanya seperti apa, kata-katanya seperti apa. Jadi jangan sampai bahasa itu punah ya. Jadi dilindungi. Sehingga kemarin sempat ini juga ya, sempat di sekolah itu kan ada kewajiban untuk belajar bahasa daerah begitu. Kadang-kadang ini bahasa daerahnya itu sudah jarang dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari, tapi dimunculkan di sekolah. Jadi dalam rangka melindungi bahasa daerah. Karena memang kenyataannya ya seperti itu ya, bahasa daerah itu terutama yang kecil-kecil ya, itu sudah mulai banyak yang punah begitu. Yang penuturnya sedikit, mungkin yang hanya ratusan orang begitu
di daerah misalnya seperti mana ya, Papua itu kan banyak ya bahasa-bahasa lokal penuturnya sedikit, itu lama-lama bisa punah kalau nanti penutur aslinya meninggal, kemudian dia tidak menurunkan bahasa itu ke anak cucunya ya. Jadi mereka lebih praktis, udah pakai bahasa Indonesia saja ya, jangan pakai bahasa daerah. Nah, itu nanti juga itu ancaman juga ya. Jadi ya belajar belajar bahasa Indonesia. Oke ya, ada sih ini yang anjuran ya. Bentar. Apa ya? Ini dari linguis, bukan linguis tapi apa ya? Bahasa lestarikan bahasa daerah. Ivan Lanin ya, ada yang kenal? Ivan Lanin, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing. Jadi memang cintailah dulu, cintailah, slogan. Ada slogan ini ya dari Kemendikbud. Jadi ya bahasa Indonesia tetap dijunjung tinggi begitu, tapi ya jangan sampai melupakan bahasa daerah karena ada ketakutan nanti bahasa daerahnya bisa punah ya. Ini utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah dan kuasai bahasa asing. Nah, kita hidup di zaman global ya, mau tidak mau kita juga harus menguasai bahasa asing ya, tapi jangan juga ditinggalkan bahasa daerah itu. Kalau bisa ya, kalau kita orang Jawa berbicara dengan orang Jawa ya pakai aja bahasa Jawa, lebih akrab, lebih enak ya. Dilestarikan, tetap dilestarikan. Tapi ya kita tetap mengutamakan bahasa Indonesia ya, terutama kalau dalam situasi resmi atau ketika kita berhubungan dengan teman-teman ya yang berasal dari suku bangsa yang berbeda. Yaitu pakailah bahasa Indonesia. Karena memang bahasa Indonesia ini sifatnya nasional ya, jadi untuk hubungan antar budaya dan antar daerah. Tapi kalau masih sesama daerah ya, sama-sama orang Jogja ya, saya anjurkan pakai bahasa Jawa saja, agar bahasa Jawanya jangan sampai hilang. Kemudian bahasa negara ya, ini bahasa resmi kenegaraan, jadi pada upacara-upacara resmi kenegaraan, itu yang digunakan adalah bahasa Indonesia. Jadi misalnya ada kritikan begitu ya, itu Presiden Indonesia kok nggak bisa ngomong bahasa Inggris ya, dia selalu berbahasa Indonesia, tidak masalah ya, karena memang bahasa resmi kenegaraan kita itu adalah bahasa Indonesia. Kalau berhubungan dengan orang lain bagaimana, dengan bangsa lain ya nggak harus juga pakai bahasa Inggris ya, nanti kan bisa pakai penerjemah ya kan, jadi tidak perlu membuli misalnya pejabat yang ketika berhubungan dengan negara lain dia menggunakan ini penerjemah begitu. Beberapa waktu yang lalu ada menteri agama ya, menteri agama itu menggunakan jasa penerjemah bahasa Arab begitu. Kenapa nggak langsung dia ngomong bahasa Arab saja ya, harus pakai penerjemah? Yang nggak apa-apa ya, karena memang bahasa resmi kenegaraan kita itu adalah bahasa Indonesia. Jadi ya sah-sah saja ya, tidak harus ketika berhubungan dengan bangsa asing harus berbahasa asing. Kalau situasi kenegaraan ya pakai bahasa Indonesia ya nggak apa-apa, nanti cukup pakai ini aja ya, penerjemah. Lalu bahasa pengantar, nah ini bahasa pengantar dalam dunia pendidikan ya, dari bahasa pendidikan yang formal itu kan dari tingkat SD ya, kalau TK, PAUD itu kan itu masih sebenarnya masih non formal ya, sehingga ketika kita itu menuliskan CV ya, riwayat pendidikan ya, tulis saja dari SD, tidak perlu dari TK mana, PAUD mana, tidak perlu ditulis. Jadi karena dasarnya itu kan di SD. Jadi yang wajib pakai bahasa Indonesia itu dari SD sebenarnya, SD, SMP, SMA. Tapi kalau masih pakai bahasa daerah bagaimana ya, nggak apa-apa ya. Mungkin di daerah-daerah tertentu penggunaan bahasa Indonesia itu belum umum begitu. Jadi masih di tingkat dasar masih boleh ya pakai bahasa daerah, tapi nanti untuk buku-buku pegangannya itu kan menggunakan bahasa Indonesia semua ya, tidak ditulis dalam bahasa
daerah. Lalu yang fungsi ketiga ya sebagai bahasa negara itu bahasa Indonesia sebagai alat pengembangan kebudayaan. Kebudayaan apa? Macam-macam ya. Mungkin bisa ketika buat skrip film ya, yang berhubungan dengan lisan ya, nyanyian atau apa itu menggunakan bahasa Indonesia. Kalau diselipi bahasa-bahasa asing atau bahasa daerah bagaimana ya nggak apa-apa ya, agar karya seninya lebih bagus ya, lebih menunjukkan ini loh, ini yang ngomong orang sini ya nggak apa-apa ya, tapi yang utama itu kan pakai bahasa Indonesia. Lalu sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ini contohnya kalau misalnya ada barang-barang teknologi dari luar ya, misalnya HP, mesin cuci, mobil, itu kan manual guidingnya ya, cara penggunaannya itu kan ada yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ilmu pengetahuan itu banyak ya yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, meskipun ya tidak sebanyak bahasa Jepang ya. Kalau orang Jepang itu semua iptek yang dari Eropa itu langsung diterjemahkan ke bahasa Jepang semua ya. Jadi orang Jepang bisa, kenapa mereka bisa relatif lebih maju daripada orang Indonesia, karena mereka daya serapnya tinggi. Kalau kita kan juga banyak ya karya terjemahan, tapi belum semuanya diterjemahkan. Mungkin itu tantangan ya bagi kaum penerjemah linguis ya untuk menerjemahkan. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Sudah jam 12 ya. Sudah terdengar azan di tempat saya. Tidak ada pertanyaan? Ini ada yang 2017 juga ya. 2017. Ya, ada yang 2021, tapi mayoritas saya lihat ini angkatan 2020 ya. Hampir semuanya 2020, hanya ada yang 2021 dan 2017 tadi ada ininya. Ya, kita lanjutkan sekarang ke ini. Jadi mengapa kita harus belajar bahasa Indonesia lagi? Jadi lagi kan di SD sudah belajar ya, di SMP sudah, di SMA sudah ya, karena memang tadi kan dikatakan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara itu adalah sebagai pengantar dalam dunia pendidikan ya, termasuk perguruan tinggi ya kan. Jadi untuk D3 S1 itu sudah masih wajib ya belajar bahasa Indonesia begitu. Dan itu mata kuliah wajib negara ya. Tapi nanti lain kalau sudah S2, S3 begitu sudah, karena itu kan lanjutan dari S1 ya, jadi sudah dianggap bisa berbahasa Indonesia, tidak perlu belajar bahasa Indonesia secara mendasar lagi ya. Jadi memang karena tadi ya fungsinya sebagai bahasa pengantar, jadi untuk mengekspresikan warta, pikiran, dan perasaan ya, dalam dunia pendidikan ya, di perkuliahan ini ya menggunakan bahasa Indonesia. Jadi nanti untuk membuat karya ilmiah, laporan penelitian ya, karya sastra, kalau mungkin ada yang suka bikin karya ya, ada yang suka bikin komik ya, bikin anime, bikin apa lagi ya, film, skrip film dan sebagainya, itu menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian juga unggahan medsos ya, itu kan juga banyak yang menggunakan bahasa Indonesia, meskipun mungkin ya nanti ada yang campur-campur pakai bahasa daerah ya. Lalu sebagai sarana berkomunikasi ya, baik lisan maupun tulisan, jadi kita harus selalu mengupgrade kemampuan bahasa Indonesia kita itu seperti apa gitu. Karena seperti tadi ya, ini kan juga sekarang ejaannya juga sudah ganti ya, mulai 2015 itu
Ini terbitan 2016 dan memang sudah kenyataannya masih banyak orang yang belum paham tentang EBI itu apa. Jadi pikirannya masih ke EYD, apalagi untuk orang-orang yang seusia saya ya. Ini yang EYD ini kan penggunaannya lama ya, dari tahun 72 sampai 2015. Jadi yang sekolahnya itu rentang dari 72 sampai 2015 itu kan berarti pelajarannya masih menggunakan EYD. Mungkin juga dulu mas-mas dan mbak-mbak ketika masih SD juga masihnya bahasa Indonesianya juga masih menggunakan EYD ya. Mungkin SMP, SMA mungkin baru ini ya 2016 itu kan baru perkenalan. 2016 itu berarti baru 8 tahun yang lalu ya. Itu kan baru diperkenalkan. Ada revisi terhadap EYD. Nah, jadi itu ya, tetap kita harus belajar bahasa Indonesia karena masih banyak sih sekeliling kita bahasa Indonesianya yang kurang pas, bahkan di petunjuk lalu lintas itu juga penggunaan bahasa Indonesianya juga ada beberapa yang masih belum pas gitu. Menulis awalan di saja banyak yang masih kurang pas ya. Ini awalan di atau kata depan disambung atau dipisah. Nah, itu juga. Lalu sebagai alat integrasi dan beradaptasi secara sosial. Jadi ini agar komunikatif dan dapat diterima oleh lawan bicara dan berbagai latar belakangnya. Jadi ini kembali ke ini pembelajaran kalimat efektif ya, karena mungkin tidak setiap orang itu bisa memproduksi kalimat efektif. Jadi nanti ada materi tentang kalimat efektif. Lalu sebagai alat kontrol sosial, ini guna mengkontrol tingkah laku manusia dalam berinteraksi. Ya. Jadi kita harus paham kita itu berbicara dengan siapa begitu. Ini ya. Penutur bahasa Indonesia itu kan beragam ya. Kemudian situasi ditutur, ini kan kita harus bisa mengidentifikasi kita berbicara dengan siapa. Jadi bahasa Indonesianya yang seperti apa kan? Bahasa Indonesia itu ragamnya banyak sekali ya. Ada yang ragam informal, formal ya. Mungkin ada yang bahasa slang ya. Minggu depan kita sampaikan ya berbagai macam ragam. Nah itu pasnya itu pada saat bagaimana ya. Nah itu kita harus paham ya penggunaan bahasa Indonesia pada situasi tutur yang pas. Kemudian tersedianya banyak ruang digital untuk mengekspresikan pikiran. Nah, ini hati-hati ya dalam dunia metaverse sekarang ini ya. Ini kita ngetik itu udah sampai ini ya masif. Nanti kalau ada yang kurang terima ya bisa jadi pencemaran nama baik begitu ya, bisa dipermasalahkan. Jadi ya hati-hati karena sekarang itu banyak orang yang lebay dan gampang tersinggung. Padahal sebenarnya semangat undang-undang ITE itu kan sebenarnya ini ya bukan untuk memenjarakan orang karena berbeda pendapat, berbeda pikiran, tapi untuk ini mengantisipasi penipuan ya dalam dunia digital. Banyak sih yang ini biasanya nipu uang ya, penipuan uang melalui dunia digital. Sebenarnya semangat awalnya itu ya, tapi kemudian karena orang sekarang banyak yang sedikit-sedikit tersinggung, kemudian dibawa ke ranah pengadilan penyemaran nama baik seperti itu ya. Jadi hati-hati. Nah ini memerlukan penetapan norma-norma atau aturan dalam tindak berbahasa, yang salah satunya diwujudkan dengan sikap berbahasa yang baik sesuai dengan ragamnya dan benar sesuai kaidahnya. Nah inilah yang akan kita pelajari di sini adalah bahasa Indonesia ragam ilmu ya. Pada saat menulis karya ilmiah, pada saat presentasi itu bagaimana. Oke, sampai di sini ada pertanyaan atau sumbang saran atau pendapat. Tadi sudah ada satu pendapat ya dari Mas Raja Sendi. Panggilannya apa ya tadi ya, Mas? Raja, Bu. Raja, dari mana asalnya? Dari Kebumen, Bu. Kebumen ya, Mas Praja. Tadi tanya
bertanya. Berarti bahasa Indonesia itu bahasa kedua ya. Ya bisa dikatakan seperti itu, tergantung orangnya ya. Ada yang sebagai bahasa pertama, bahasa ibu, atau sebagai bahasa kedua. Tapi sekarang karena sudah berkontak dengan bahasa Indonesia sejak kecil, ya bisa dikatakan sebagai bahasa pertama juga ya bahasa Indonesia itu. Kalau tidak ada pertanyaan, kita ini ya, kita putar saja tadi videonya ya, yang YouTube kita selesaikan. Atau mungkin sebelumnya ada yang bermasalah dengan presensi? Ada tidak? Lancar, Bu. Aman, Bu. Aman ya, oke. Nanti jangan sampai selesai kuliah, Ibu tadi saya lupa presensi, ya, jangan ya. Jadi jangan curhat masalah lupa presensi ya. Jadi dibereskan ketika sedang berlangsung perkuliahan. Ini ya kita lanjutkan tadi. Yang pengen merdeka itu. Nah, karena itulah dari awal ya, membebaskan diri dari cengkraman penjajah. Pahami bahwa bahasa Indonesia itu lahir dari latar sosial perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Kita tahu bahwa pada masa prakemerdekaan bangsa kita, leluhur kita itu sedang berjuang sekuat tenaga membebaskan diri dari cengkraman penjajahan. Nah, oleh karena itu ada momen-momen yang sangat penting, misalnya pada 1928 ketika terjadi Sumpah Pemuda ya. Di saat itulah leluhur kita mengikrarkan bahwa menjunjung tinggi bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Nah, kenapa pada momen Sumpah Pemuda itu diikrarkan bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan kita? Para leluhur kita, para founding fathers kita itu orang-orang yang sangat cerdas, orang-orang yang memiliki intelektualitas tinggi. Mereka tahu bahwa bahasa punya peran penting dalam mempersatukan sebuah bangsa. Mereka belajar dari bangsa-bangsa lain yang kelahirannya pada akhir abad 19 itu sudah mereka pelajari polanya. Di Afrika, Asia maupun Amerika Latin. Dan mereka tahu bahwa bahasa memiliki peran besar dalam menyatukan bangsa Indonesia yang pengen merdeka itu. Nah, karena itulah teman-teman sekalian, ketika ada Sumpah Pemuda, salah satu hal yang diikrarkan adalah bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Ini memiliki dua implikasi. Yang pertama implikasi praktis, yang kedua implikasi politis. Apa implikasi praktisnya? Ketika kita sudah mengikrarkan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, orang-orang dari berbagai latar belakang kebudayaan dan suku memiliki alat komunikasi yang sama, sehingga bisa berkomunikasi dengan lancar. Nah, kelancaran bertukar informasi adalah kondisi yang sangat menunjang perjuangan kemerdekaan kita. Bahasa Indonesia memungkinkan pertukaran informasi melampaui kendala budaya yang pada saat itu ada. Itu aspek praktisnya. Sementara itu, ada aspek politisnya juga. Orang-orang yang menggunakan bahasa yang sama cenderung memiliki identitas yang sama. Dan oleh karena itu, mereka merasa berada pada entitas atau komunitas yang sama. Nah, perasaan berada pada entitas atau komunitas yang sama itu kan perasaan yang sangat penting dimiliki oleh sebuah bangsa besar yang pengen menjadi bangsa yang merdeka. Kita pernah belajar kepada Benedict Anderson misalnya, bahwa rasa berbangsa itu pada dasarnya adalah rasa yang dibangun oleh satu imaji. Nah, ketika kita memiliki bahasa yang sama, simbol-simbol yang sama, identitas yang sama, imaji kebangsaan kita menjadi semakin besar. Nah, selanjutnya teman-teman sekalian, berarti kalau begitu bahasa Indonesia lahirnya kapan? Nah, ada dua titik penting, atau ada dua momentum yang bisa kita gunakan untuk menjawab bahasa Indonesia itu lahirnya kapan. Secara politis, bahasa Indonesia sudah lahir sejak 28 Oktober 1928, yaitu ketika bahasa Indonesia diikrarkan ya sebagai bahasa persatuan. Tetapi secara yuridis, bahasa Indonesia baru lahir pada 18 Agustus 1945, yaitu ketika Undang-Undang Dasar 1945 resmi diundangkan. Ya, pada pasal 36 telah disebutkan secara tegas bahwa bahasa negara adalah bahasa Indonesia.
Hai pemain satu, siap hadapi tantangan ini? Masuki Valorant dan main sebagai salah satu agen global dari penjuru dunia. Gabungkan FPS, kekuatan supernatural. Oleh karena itu berarti ada dua titik penting, yaitu 1928, bahasa Indonesia lahir secara politis, dan 1945, bahasa Indonesia lahir secara yuridis. Selanjutnya teman-teman sekalian, setelah diundangkan pada 1945 itu, bahasa Indonesia secara resmi berdasarkan konstitusi diakui sebagai bahasa negara, bahasa persatuan kita, ya. Nah, kemudian pada saat itulah perkembangan bahasa Indonesia dimulai dengan sangat pesat. Nah, setelah merdeka pada 1947-an baru kita membuat dan mengesahkan satu sistem ejaan sendiri yang bernama Ejaan Republik. Ini membuat bahasa Indonesia memiliki ciri yang berbeda dengan bahasa Melayu, meskipun secara kesejarahan, secara kekeluargaan itu masih satu rumpun. Bahasa Indonesia memiliki perbedaan dengan bahasa Melayu sebagai bahasa daerah di Riau dan sekitarnya. Bahasa Indonesia juga punya perbedaan dengan bahasa Melayu sebagai bahasa yang digunakan oleh masyarakat Malaysia. Nah, pada saat itulah identitas kita sebagai satu bahasa terus berkembang. Pada 1947-an kita menetapkan satu ejaan bernama Ejaan Republik. Kemudian 1972 kita sudah menetapkan ejaan baru lagi bernama Ejaan yang Disempurnakan atau EYD. Kemudian pada tahun 2015 kemarin EYD dinyatakan tidak berlaku dan hari ini kita menggunakan Ejaan Bahasa Indonesia atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEB. Artinya bahasa Indonesia itu mengalami metamorfosis yang cukup jauh, yang cukup panjang, yang membuat keberadaannya itu semakin berubah, semakin lengkap ya. Nah, perubahan bahasa Indonesia itu sendiri dapat kita telusuri melalui tiga atau 4 aspek ya. Yang pertama dari aspek leksikon. Jelas bahwa kita memiliki kosakata yang jauh lebih banyak daripada pada tahun 1945. Hari ini di Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri itu sekitar ada 120.000 kosakata yang sudah masuk entry. Berbeda jauh dengan KBB edisi pertama yang jumlahnya sekitar 60.000 atau 70.000 kosakata ya. Perubahan bahasa Indonesia yang kedua itu berada pada aspek semantik ya. Secara teoritis kata-kata itu mengalami perubahan makna. Ya, kata-kata yang pada periode tertentu memiliki makna demikian, sekarang sudah bergeser maknanya demikian. Kemudian ada juga perubahan pada aspek fonologi. Aspek fonologi maksudnya adalah aspek pengucapan. Kata-kata yang zaman dulu diucapkan dengan demikian, maka hari ini diucapkan dengan bunyi yang berbeda, meskipun maksudnya sama. Itu perubahan dari aspek fonologi. Sementara itu ada juga perubahan dari aspek gramatikal. Cara kita menyusun kalimat, menyatakan pendapat, gagasan menggunakan kalimat itu berbeda dengan pada tahun 1945-an dengan sekarang. Karena kreativitas manusia berbahasa itu terus berkembang dan pola-pola kalimat baru juga terus tercipta. Nah, karena itu bahasa Indonesia yang hari ini kita gunakan adalah bahasa Indonesia yang sudah bermetamorfosis cukup panjang, cukup lama, menjadi semakin lengkap, menjadi semakin sempurna. Meskipun sebagai sebuah bahasa, tidak ada bahasa yang sempurna. Bahasa itu harus terus berkembang, dinamis. Suatu saat bahasa Indonesia akan terus menambah kosakatanya sampai 200.000, 300.000, 1 juta barangkali, karena kreativitas dan kebutuhan orang Indonesia itu juga semakin berkembang. Nah, teman-teman sekalian, itu dia diskusi singkat tentang sejarah bahasa Indonesia. Dari diskusi singkat tadi, kita bisa ambil pelajaran bahwa bahasa Indonesia itu memiliki peran penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Kita sebagai anak-anak muda yang sudah diwarisi bahasa Indonesia juga relatif sangat beruntung. Karena memiliki alat komunikasi yang sudah relatif lengkap, yang sudah relatif sempurna untuk berbagai keperluan. Ada negara-negara yang belum memiliki bahasa persatuan sehingga komunikasi antar warganya itu cenderung sulit dilakukan dengan lancar. Nah, kita sudah bisa berkomunikasi dengan lancar dengan orang-orang dari berbagai daerah di seluruh Indonesia. Ini merupakan satu keberuntungan dan berkah tersendiri bagi kita. Nah, oleh karena itu, saya kira ungkapan syukur yang paling tepat
untuk mensyukuri warisan bahasa Indonesia itu sendiri adalah kita mempelajarinya dan kita menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan kaidah, sesuai dengan keperluan, sesuai dengan situasi sosial yang baik dan benar. Mudah-mudahan diskusi singkat ini bermanfaat untuk kawan-kawan. Kita ketemu lagi di diskusi-diskusi yang akan datang. Saya Rahmat Teguran. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ya. Nanti saya bagi linknya ya, jadi biar bisa ditonton ulang kalau saya mau nonton lagi tentang sejarah bahasa Indonesia. Begitu. Oh ya, ini siapa ini? Mutia. Ya. Iya, Bu. Masuk di presentasi saya? Iya, Bu, tapi nggak bisa. Tidak di yang lain ya? Sebentar. 5.20. Karena mungkin di sini tidak ada ya, Mutia ya namanya ya, 551. Oh, ada Mutia, ya. Dari mana Mutia? Di Jogja atau di luar Jogja? Di Jogja, Bu. Jogja. Iya, Bu. Kok malah susah sinyalnya ya? Ya, soalnya di kos, Bu. Oh, di kos. Wifi-nya ya? Iya, Bu. Oke, kita ketemu minggu depan ya. Baik, Bu. Terima kasih ya. Ya, kita ketemu minggu depan. Perkuliahannya ya, kita minggu depan tentang ragam bahasa Indonesia. Saya cukupkan sampai di sini. Kalau biasa mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.